Halo sahabat bagi-bagiin, kali ini di channel bagi-bagiin akan membagikan informasi bermanfaat lainnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan seputar hewan. Seperti yang udah kita ketahui bahwa di dunia ini banyak sekali hewan-hewan yang dapat kita temui. Dan hewan-hewan tersebut sudah digolongkan berdasarkan jenis-jenisnya. Mulai dari hewan yang berukuran kecil bahkan hingga hewan yang berukuran besar. Di antara hewan-hewan tersebut banyak sekali hewan-hewan yang tergolong berbahaya bagi tubuh manusia apabila tergigit atau bahkan hanya dengan sekali sentuhan fisik terhadap hewan tersebut. Dan itu biasanya terjadi apabila kita menemukan hewan berbahaya tersebut dalam kondisi hidup. Tapi apakah kalian tahu bahwa ada beberapa hewan yang masih memiliki potensi membahayakan diri kita meskipun kita menemukan hewan tersebut dalam kondisi sudah mati atau tidak bernyawa lagi? Untuk itu, buat kalian yang penasaran, tonton dan simak video ini sampai habis tanpa melewatkan informasi sedetik pun. Dan sebelum itu, pastikan bahwa kalian sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semua. Jadi ini adalah 5 hewan berbahaya yang harus kalian hindari walaupun kalian menemukan hewan tersebut dalam kondisi tidak bernyawa lagi. Pertama, ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan hewan yang biasa kita jumpai di lautan ataupun pesisir pantai, yang memiliki bentuk tubuh transparan dan mempunyai tentakel. Tentakel pada ubur-ubur berperan penting dalam melindungi diri dari musuh-musuhnya. Ketika merasa terancam, ubur-ubur akan mengeluarkan sengatan dari tentakelnya tersebut. Meski begitu, peneliti plankton laut di Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa sel nematosis yang ada pada tentakel dan sebagian tubuh ubur-ubur masih tetap aktif meskipun individunya sendiri sudah mati. Nah, bagi kalian yang sedang bermain di tepian pantai dan melihat hewan ini, walaupun dalam keadaan sudah mati, usahakan jangan sampai tersentuh dengan kulit kalian ya. Karena masih ada kemungkinan tubuh atau kulit kalian tersengat oleh ubur-ubur tersebut, walaupun ubur-ubur tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Selain itu, kita juga tidak tahu ubur-ubur tersebut termasuk jenis yang berbahaya atau tidak bagi manusia. Segera hindari dan apabila kalian tersengat tanpa sengaja, sebaiknya segera cari pertolongan pertama yang ada di dekat kalian. Kedua, katak panah beracun. Katak panah beracun merupakan katak yang memiliki corak warna yang cantik, cerah, dan terang. Katak ini dinamai dengan nama katak panah dikarenakan racun yang dimiliki katak ini sering digunakan sebagai racun yang dioleskan pada ujung anak panah oleh pribumi suku Indian. Racun seekor katak panah beracun ini diketahui dapat membunuh 10 orang dewasa yang sehat atau sekitar 20.000 ekor tikus yang sering kita jumpai di rumah kita sendiri. Racun katak panah ini terdapat pada kulitnya sehingga dapat membunuh hewan lain saat mereka disentuh atau dimakan. Dan katak ini dipercaya sebagai hewan vertebrata yang paling beracun yang ada di muka bumi ini. Katak panah beracun biasanya ditemukan di wilayah benua Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Jadi kalau kalian menemukan katak jenis ini ataupun jenis lain yang sebenarnya kalian juga nggak tahu katak yang kalian temui itu jenisnya apa, apalagi memiliki ciri dengan warna yang cantik dan menarik, usahakan hindari kontak fisik dengan hewan tersebut, meskipun sudah tidak dalam keadaan bernyawa lagi. Karena masih ada kemungkinan kulit kalian akan terkena racun yang masih tertinggal pada kulit hewan tersebut. Ketiga, ular berbisa. Di muka bumi ini banyak sekali jenis ular berbisa, dan ular berbisa tersebut dapat kita jumpai di daratan hingga di dalam air, sehingga sangat lazim kita temukan di lingkungan sekitar kita. Ular berbisa umumnya memiliki ciri dengan bentuk kepala yang berbentuk segitiga dan biasanya cenderung memiliki warna yang terang dan bervariasi. Ular berbisa yang paling sering kita temui di Indonesia adalah ular kobra. Dalam beberapa kasus saat kalian melihat ular berbisa yang seharusnya sudah tidak bernyawa lagi akibat kepalanya terpisah dari tubuhnya, sebaiknya kalian tidak memegang atau mendekatkan anggota tubuh kalian ke kepala ular tersebut. Walaupun sudah terpisah dari badannya, ular tersebut masih memiliki bisa yang tersimpan di area kepala ular tersebut. Dan bisa yang disebutkan tadi masih dapat disalurkan oleh otot yang berada di area kepala ular yang kemudian dapat disemprotkan melalui taring. Untuk itu jangan mencoba untuk memegang kepala ular berbisa dengan tangan kosong, karena masih ada kemungkinan kalian akan digigit ular tersebut meskipun sudah terpisah dari badannya. Keempat, unta.
Sebenarnya unta bukan merupakan hewan yang berbahaya. Unta merupakan hewan yang dapat hidup di wilayah kering dan gurun di benua Asia dan Afrika. Rata-rata umur yang dimiliki seekor unta adalah 30 hingga 50 tahun. Seperti yang kita ketahui, unta dapat hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari dan juga dapat hidup di temperatur yang terbilang tinggi. Bahkan pada suhu 41 derajat Celcius, tubuh unta baru mulai berkeringat. Dan dengan pendinginan tubuhnya yang efisien, unta dapat menghemat air yang cukup banyak pada tubuhnya. Seperti yang kita tahu bahwa unta memiliki punuk di punggungnya. Tapi, apakah kalian tahu apa isi dari punuk yang dimiliki unta tersebut? Banyak orang berpikir bahwa punuk unta tersebut digunakan untuk menyimpan air. Hal ini tidak benar adanya. Punuk unta sebenarnya adalah jaringan lemak yang digunakan sebagai sumber energi cadangan di saat makanan dan air minum sulit didapatkan. Tubuh unta dapat memetabolisme lemak yang ada di punuk tersebut menjadi nutrisi dan energi, sehingga dapat terus berjalan di gurun dalam kurun waktu yang lebih lama dari hewan pada umumnya. Hewan ini memang tidak tergolong hewan yang berbahaya bagi kita. Tapi apabila kalian menemukan hewan ini dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi, segera hindari bangkai hewan ini. Hal ini dikarenakan mikroorganisme yang ada di perut unta tersebut masih tetap aktif dan dapat mengubah lemak yang terdapat pada tubuh unta tersebut, terutama pada punuknya, berubah menjadi gas metan, karbon dioksida, nitrogen yang terbilang cukup mudah terbakar. Gas-gas tadi akan terkumpul dan terjebak di dalam perut unta, sehingga akan membuat perut unta menggelembung, dan pada wilayah yang panas, terpapar sinar matahari yang cukup lama akan membuat kulit unta semakin mengering dan rapuh. Sehingga, dengan sedikit sentuhan ringan saja pada bangkai hewan tersebut, dapat memicu ledakan pada gas tersebut. Dan itu bisa saja melukai kalian atau minimal kalian kecipratan cairan yang tidak sedap bahkan menjijikkan dari bangkai tersebut. Kelima, ikan paus. Sama seperti unta tadi, hal ini juga dapat terjadi pada ikan paus. Pada video ini terekam tubuh paus yang meledak di lautan. Hal yang sama terjadi pada pakar biologi ini saat membelah bangkai paus yang telah terdampar beberapa hari di salah satu pesisir pantai. Hal itu terjadi dikarenakan mikroorganisme yang masih aktif di dalam perut paus tersebut sehingga menghasilkan gas metana, karbon dioksida, dan juga nitrogen, persis sama dengan kasus unta tadi. Yang seharusnya gas-gas tadi seharusnya dapat keluar melalui anus atau mulut ikan paus. Tapi karena ukuran paus yang besar, memiliki lemak yang cukup banyak yang tidak dapat dicerna lagi. Sehingga lemak tersebut dapat menyumbat saluran yang seharusnya dapat dilalui oleh gas-gas tersebut. Akibatnya, perut paus akan menggelembung dan dengan sedikit sentuhan apalagi sayatan, bisa terjadi letupan yang hebat. Melihat ukuran tubuh paus yang terbilang sangat besar. Jadi, buat kalian yang menemukan bangkai paus yang terdampar ataupun mengapung di lautan, jangan coba-coba untuk menusuk ataupun mencungkil bangkai paus tadi. Karena hal tersebut hanya boleh dilakukan untuk orang-orang yang sudah ahli dalam hal tersebut. Orang yang ahli dalam bidang tersebut biasanya mencari sesuatu benda yang biasanya ditemukan pada tubuh paus dan benda tersebut dapat dihargai dengan harga yang sangat tinggi. Dan benda itu bernama ambergris. Nah, apa itu ambergris? Kita akan bahas mengenai ini di ilmu pengetahuan seputar hewan lagi di video selanjutnya. Untuk itu, buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Bagi-Bagiin, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian semua. Thanks for watching and see ya in the next video.